Kemudian hari baru pagi di kala matahari ada di atas kedaton, pada saat itu, di 14 paruh gelap, bulan Asuji, 359, di tahun Saka, atau 437 Masehi. Sang Maharaja Wisnuwarman duduk di tengah balairung, beberapa orang petinggi kerajaan, sang jaksa, sang brahmana, sang tanda, sang juru saat itu mereka sedang berbincang-bincang mengenai perintah menghadap oleh sang Maharaja. Dugaan saat itu Sri Baginda Wisnuwarman menghadapkan sang pembunuh yang tanpa hasil, tangan kakinya diikat tali dan dijaga oleh pasukan pengawal raja. Kemudian berkat Sri Baginda kepada sang pembunuh, apa sebabnya kamu mau membunuhku, dan siapa yang menyuruhmu? Demikian, sang pembunuh tak mampu bicara, sebab ia sedang menangisi perbuatan rendahnya, tampaklah bercucuran air matanya. Kemudian sang salah jatuh menyembah, terdengar tangisnya. Sesudah itu Sri Baginda berkata lagi kepada sang salah, begitu banyak dan luaslah kehendakmu, aku ingin berkata kepadamu, hai kamu, betul-betul sangat hina perbuatan dan ulahmu. Ada tinggal kebaikan keberhasilan sesuai tingkah laku yang baik dan tingkah lakumu, tak ada perbedaan itu seperti hewan liar, lebih besar dosamu dari dosa sang bajak. Menangislah sang salah disebabkan rasa malunya, sedangkan air matanya senantiasa merembes. Kemudian Sri Baginda berkata lagi kepada sang salah, jika kamu menyebutkan nama orang yang menyuruhmu untuk membunuhku, aku berjanji menghindarkanmu dan kamu diberi hadiah istimewa dariku, seberapa gembira hatiku, jika kata-kataku dituruti olehmu. Tetapi jika membantah dan tak patuhi keinginanku, kamu dihukum mati. Mendengarkan perkataan Sri Baginda, sambil memegang badan sang terdakwa lantas dingin dan gemetaran. Tertutupi sang kalah lalu melihat indahnya taman, yang, jika dia ingin membunuh Sri Maharaja Wisnuwarman itu, adalah disuruh oleh wilayah sahabat sang Cakrawarman namanya, yakni sanak keluarga sang Wisnuwarman Raja Taruma. Adapun sang Cakrawarman adiknya sang Purnawarman, semenjak kakaknya meninggal sang Cakrawarman ingin menjadi raja di Tarumanagara. Anak buah sang Cakrawarman yaitu tiada lain pemimpin pasukan Tarumanagara yakni sang Dewa Raja namanya, lalu pemimpin pasukan pengawal raja yakni sang Hastabahu namanya, lantas wakil panglima angkatan laut yakni sang Kudasindu namanya, lalu sang juru kedaton yakni sang Bayatala namanya, serta banyak lagi pengikutnya kelompok bala tentara Tarumanagara. Mendengar ucapan sang salah demikian, sang Maharaja Wisnuwarman terkejutlah ia, demikian juga semua petinggi kerajaan dan semua yang hadir dalam diskusi di balairung. Pada saat itu sang Cakrawarman tak datang di balairung. Beliau dan semua pengikutnya lari menyembunyikan diri ke hutan, bagai ayam hutan. Kemudian, tiada berapa lama berjalan ke timur hingga di tepian sungai Taruma. Sang Cakrawarman bersama-sama pengikutnya secara paksa memutuskan tinggal di kerajaan Cepu, di sungai Cupu Nagara wilayahnya. Dia Raja Cupu yakni sang Satyaguna namanya tak mau melindunginya, dan mereka disuruh pergi dari Cupu Nagara. Karena sang Raja Cupu dikuasai oleh Maharaja Taruma. Sang Cakrawarman terdiamlah batinnya disuruh segera pergi, tak boleh tinggal di kota besar kerajaan Cupu. Meskipun telah sekian lama telah mengadakan perjanjian dan persahabatan antara sang Cakrawarman dengan Raja Cupu, juga tidak ingin memberi sarana. Selanjutnya sang Cakrawarman beserta pengikutnya pergi ke timur. Terlunta-lunta kian jauh mengasingkan diri ke hutan-hutan di pegunungan, semuanya telah singgah di pengembaraan lalu terusir di tengah hutan besar. Menetap di sana sementara, sebab mereka semua berharap hidup damai sejahtera, karenanya mereka ingin bersembunyi tinggal di hutan. Di saat yang bersamaan sejumlah raja, yang ada di seluruh Tatar Jawa Barat olehnya. Sri Maharaja Wisnuwarman berencana membunuh sang Cakrawarman beserta pengikutnya. Diupayakannya mereka semua raja-raja di tanah Jawa Barat masing-masing mencari jejaknya sang Cakrawarman beserta pengikutnya. Tak lama antaranya Raja Indraprahasta tahulah jejaknya sang Cakrawarman yang sedang bersembunyi di wilayah hutan sebelah selatannya kerajaan Indraprahasta. Karenanya sang Raja Indraprahasta memerintahkan pergi ke hutan musuh. Semuanya bala tentara kerajaan Indraprahasta memakai sirah dan semua menggenggam berbagai senjata. Tampaklah mereka, ada yang naik gajah ada yang mengendarai kereta dan juga banyak pasukan pedati, banyak yang menyertainya. Sang Cakrawala sekarang memiliki banyak bala tentara. Bala tentara itu diperoleh dari desa-desa. Karenanya tidak takut dengan bala tentaranya kerajaan Indraprahasta. Tampaklah sepasukan besar berangkatlah ke selatan beriringan membawa senjata lengkap semua perbekalan. Termasuk juga nasi beserta lauknya, air minum dan berbagai makanan lezat, ada di dalam kendaraan.
Berjalan di depan prajurit yang membawa bendera kerajaan Indraprahasta, yaitu bendera bergambar singa tampak berkibaran dari kejauhan. Adapun semua bala tentara oleh sang pemimpin pasukan yakni sang Panglima Rababelawa namanya, menaiki gajah sang Dungkul namanya. Itu gajah hadiah dari sang Maharaja Banggala di waktu lainnya. Sedangkan sang Panglima pasukan pedati, ya sang Bonggol Bumi namanya. Beliau kepala penduduk desa Sindang Jero. Selama perjalanan bala tentara menyusup ke hutan besar dan hutan di gunung yang ada di wilayah selatan lantas ke barat kemudian berhenti sebentar sebab senja telah tiba di situ, bahkan semua satwa liar lari ketakutan. Pada malam hari tampaklah gelap hutan belantara, hanya terdengar suara katak satwa liar dari kejauhan, suara anjing hutan melolong, suara monyet. Ada juga suara harimau, dan suara hantu mengikik. Kemudian di ambang fajar ketika matahari telah nampak di timur, semua senapati bala tentara bersiap kemungkinan itu. Saat itu, ada perintah yakni mengendap mendekati memukul dan menyerang bertubi-tubi sang musuh. Tak lama antaranya sepasukan besar berangkat serentak mendatangi dan memerangi musuh. Karena daerah sang musuh tak jauh dari situ. Bala tentara kerajaan Indraprasta yang dipimpin oleh sang panglima perang, senapati perang sang Ragabelawa, menggelandang ini seperti babi hutan maju. Sedangkan bala tentara sang Salah dipimpin oleh senapati sang Dewa Raja, sang Kuda Sindu, sang Hastabahu dan sang Bagutala, menyongsong musuh yang datang menyerang itu, menyeranglah bala tentara yang menyerbu, berhadap-hadapanlah yang bertempur, tampak bala tentara menikam, menusuk dengan saling menikam. Ada yang bergumul, saling menendang, dan saling meninju. Kemudian api dilemparkan dengan cakra, dipanah ke rumah terbakar kemudian, sang api berkobar di seluruh rumah yang ada di desa baru itu terbakar, karena besarnya api jika berkobar tak putus-putus. Bala tentaranya Cakrawarman menjadi pergi ke sana kemari tercerai-berai, ada yang saling menyerbu kepada mereka yang pergi, ada yang saling bergumul saling pukul keduanya mati, ada yang terpeleset. Peperangan semakin berdekatan, ada yang berlari membuntuti musuhnya. Di medan peperangan terlihat kegemparan, serbu menyerbu, saling menusuk, ramailah peperangan itu, antara keduanya yang berperang, ada yang dipenuhi darah, terluka dan mati. Banyaklah bangkai yang ada di medan perang, ramai suara senjata dan pasukan dengan kemarahan besar mereka. Ada yang menjerit-jerit karena merasa kesakitan, sedangkan darahnya menyembur. Saat itu medan peperangan telah berubah menjadi lautan darah dan lautan bangkai. Pada akhirnya angkatan perang kerajaan Indraprahasta memperoleh kemenangan dalam peperangan. Adapun bala tentara sang Cakrawarman kalahlah mereka, banyak yang mati. Beberapa puluh orang sisanya yang mati dan terluka. Sedangkan dia, sang Cakrawarman, dengan sejumlah panglima bala tentaranya tewas di saat pertempuran, yang tersisa dari yang mati, semuanya ditangkap lantas dibawa ke kota besar Tarumanagara. Di sana semuanya yang bersalah dihukum mati. Setelah itu, semuanya sang panglima dan bala tentara mendapat hadiah kemenangan perang. Demikian juga dia Raja Indraprahasta, yakni sang Wiryabanyu, diberi anugerah emas, perak, intan dengan senjatanya. Bukankah oleh karena itu sang Wisnuwarman beristri dengan puteri Raja Indraprahasta, yakni Suklawati Dewi namanya. Dari permaisuri sang Wisnuwarman tak beranak sebab sang permaisuri wafat di kala muda usia karena sakit perut nonjok atau liver. Oleh karena itu istrinya Suklawati Dewi dijadikan permaisuri. Dari istri ini sang Wisnuwarman berputra beberapa orang, lelaki dan perempuan. Salah satu putra tertua yakni sang Indrawarman namanya. Kelak sang Indrawarman menggantikan ayahandanya. Selanjutnya hentikanlah ceritanya dahulu lalu, digantikan dengan sang Kasepa lamanya menjadi Maharaja Taumanagara, semua para ratu Tarumanagara. Ini awal mula cerita garis besar yang tak ada, tak lain dalam para ratu Tarumanagara. Pertama awal mula menjadi negara Taruma di bumi Jawa Barat di Pulau Jawa. Sang Jayasinghawarman namanya menjadi raja di Raja Guru, di kerajaan Tarumanagara, lamanya menjadi raja yaitu 60 tahun. Beliau beristri dengan puteri sang Dewa Warman, yakni Dewi Minawati namanya. Sang Dewi Minawati mempunyai adik lelaki yakni sang Aswawarman namanya, beristri dengan puteri kepala penduduk di Bakulapura, yakni sang Kudungga namanya. Dari istri ini, sang Aswawarman beranak beberapa orang, salah satu di antaranya, yaitu sang Maharaja Mulawarman namanya. Jayasinghawarman, yakni sang wafat di Sungai Gomati, beranak beberapa orang, salah satu di antaranya yakni sang Darmawarman disebut juga sang Mokteng Candrabaga, menjadi Raja Tarumanagara, lamanya 13 tahun. Sebutannya yaitu Raja Resi namanya.
Kemudian Raja Resi beranak beberapa orang lelaki dan perempuan, beberapa orang di antaranya yakni, Sang Purnawarman namanya, menjadi Maharaja Tarumanagara lamanya 39 tahun. Adiknya lelaki, yakni Sang Cakrawarman namanya, menjadi petinggi kerajaan di Tarumanagara. Adik perempuannya, yakni Dewi Hariwarman namanya. Setelahnya lantas Sang Purnawarman beranak beberapa orang di antaranya yaitu Sang Wisnuwarman menggantikan ayahandanya menjadi Maharaja Tarumanagara, lamanya yakni 21 tahun. Selanjutnya dari permaisuri pertama Sang Wisnuwarman tak beranak dari permaisuri kedua yaitu Dewi Suklawati namanya, putri Sang Raja Indraprahasta. Kerajaan itu kelak di kemudian hari disebut Carbon Girang wilayahnya, itu beranak beberapa orang, dua orang di antaranya yakni Sang Indrawarman namanya, menjadi Maharaja Tarumanagara lamanya 60 tahun, kedua Sang Widalawarman namanya menjadi Panglima Perang. Adiknya Sang Wisnuwarman yakni Sang Harabawarman namanya, menjadi petinggi kerajaan di Tarumanagara. Setelah itu Sang Indrawarman beranak pinak beberapa orang. 3 orang di antaranya, yakni pertama Sang Candrawarman namanya, yang menggantikan ayahandanya menjadi Maharaja Tarumanagara, lamanya 20 tahun, kedua perempuan, yakni Dewi Komalasari namanya, ketiga Sang Brahmana Resi Santawarman namanya. Lalu Sang Candrawarman beranak pinak beberapa orang, 3 orang di antaranya, yakni pertama Sang Suryawarman namanya, menggantikan ayahandanya menjadi Maharaja Tarumanagara, lamanya 26 tahun, kedua Sang Mahisawarman namanya, menjadi petinggi kerajaan, ketiga Sang Matsyawarman namanya, menjadi Panglima Angkatan Laut, ketiga yakni Dewi Bayusari namanya. Setelah itu Sang Suryawarman beranak pinaklah. Beberapa orang, 3 orang di antaranya yakni, Sang Kretawarman namanya, beliau menggantikan ayahandanya menjadi Maharaja Tarumanagara, lamanya 57 tahun. Karena Sang Kretawarman tak beranak karenanya tahta kerajaan digantikan oleh adiknya yakni Brahmana Resi Sang Sudawarman namanya, menjadi Maharaja Tarumanagara, lamanya 11 tahun, adiknya lagi yang perempuan, yakni Dewi Tirtakancana namanya, diperistri oleh Sang Maharsi Guru Manikmaya namanya. Selanjutnya Sang Sudawarman beranak pinak beberapa orang, 2 orang di antaranya yakni Dewi Mahasari diperistri oleh Raja Cupunagara, yakni Sang Nagajaya namanya. Kemudian dia Sang Nagajaya menggantikan Sang Sudawarman menjadi Maharaja Tarumanagara. Dikala 562, di tahun Saka 562 S. 640 M, mengutus dutanya ke negeri Cina dan beberapa buah negara yang telah bersahabat dengan Tarumanagara. Raja Cupunagara Sang Nagajaya memberitahu jika Raja Cupunagara, sekarang menjadi Maharaja Tarumanagara dengan menyandang gelar Sang Nagajayawarman. Ia menjadi Maharaja Tarumanagara lamanya 26 tahun. Adapun adiknya Sang Dewi Mayasari yakni Sang Astuwarman, menjadi pendeta di Tarumanagara. Lalu dalam perkawinannya Dewi Mayasari dengan Sang Nagajayawarman beranak pinak beberapa orang, salah seorang di antaranya yaitu, Sang Linggawarman namanya. Menggantikan ayahandanya menjadi Maharaja Tarumanagara, lamanya hanya 3 tahun. Kemudian yakni Sang Maharaja Tarusbawa, yang kemudian kerajaan itu namanya diganti olehnya dengan nama Kerajaan Sunda. Sang Maharaja Tarusbawa, pada 594 di tahun Saka, atau 672 Masehi, ia bersahabat dengan Kerajaan Sriwijaya di bumi Swarnatwipa. Adapun puteri Sang Linggawarman itu diperistri oleh Maharaja Tarusbawa yakni Dewi Minawati namanya. Adapun Sang Suryawarman menjadi Maharaja Tarumanagara yakni, pada 457 di tahun Saka, atau 535 Masehi. Beberapa hari kemudian Sang Suryawarman mengutus duta-duta Tarumanagara ke beberapa negara sahabat di antaranya ke negeri Cina, negeri Campa, negeri Syangka, negeri Jawana, Bakulapura, negeri Banggala, negeri Barata, dan beberapa negara lainnya. Tujuannya duta kerajaan, adalah pertama yakni mengabarkan jika Raja Tarumanagara sudah diganti oleh Sang Pangeran yaitu Sang Suryawarman. Karena Sang Candrawarman telah mangkat, pada 9 Paruh Gelap, bulan Palguna, 457, di tahun Saka, atau 535 Masehi. Duta itu masing-masing di antaranya yakni, petinggi agama kerajaan Sang Santawarman, yaitu sanak saudara Sang Maharaja Suryawarman yang menjadi duta ke beberapa negara yang ada di sebelah barat dari Sang Hyang Hujung, lalu Menteri Muda Sang Mahasawarman sebagai duta ke beberapa negara yang ada di sebelah timur Sang Hyang Hujung. Adapun Sang Mahisawarman yakni adiknya Sang Maharaja Suryawarman. Sedangkan utusan ke beberapa negara yang ada di Dwipantara yakni Sang Panglima Hasta Prakosa namanya,
dan senapati di medan perang Sang Lindu Pertiwi salah satu gelarnya. Pada saat itu adalah 2 orang Brahmana dan seorang pujangga, turut serta dengannya Sang Santawarman, duta yang ke barat tujuannya Sang Brahmana dan pujangga, yakni ke negeri Palawa di bumi Barata. Sedangkan Raja Cupunagara, Sang Jaksa, Sang Biksu Sarwastiwada pemuja Buddha, ikut serta bersama-sama Sang Duta Mahiswarman menuju negeri Cina. Adapun sang permaisurinya Sang Kertawarman dari keluarga Raja Salankayana, tetapi tak beranak. Sedangkan Maharaja Sundawarman permaisurinya, adalah keluarga Raja Palawa Sang Mahendrawarman. Dikala usia muda Sang Sudawarman telah menetap di Hanci, negeri Palawa di bumi Barata. Cucu Maharaja Sudawarman, yakni Sang Linggawarman setelah dinobatkan menjadi Maharaja Tarumanagara, pada 5 Paru Gelap. Bulan Citra, 588, di tahun Saka, atau 666 Masehi, beliau mengutus duta ke negeri Cina dan beberapa negara yang bersahabat dengan Tarumanagara termasuk juga beberapa perjalanan sebelum ia meninggal, mengutus duta ke beberapa negara, di antaranya negeri Jawana, negeri Cina, negeri Barata, yakni Kerajaan Palawa dan negara yang ada di pulau-pulau di bumi Nusantara. Dikala Sang Kertawarman mengutus duta ke negeri Cina, pada 487 di tahun Saka atau 565 Masehi, perahunya Sang Duta Tarumanagara, dihadang oleh perahu Sang Bajak ada di tengah negara Cina, kemudian berperanglah keduanya, ramailah yang berperang, mendesak saling membunuh antara bala tentara Tarumanagara dengan Sang Bajak. Saat itu datanglah kapal perangnya negeri Cina, terus ikut menyerang Sang Bajak dan menyelamatkan perahu Sang Duta Taruma. Pada akhirnya sejumlah bajak kalah, semua mereka terbunuh, mereka yang tertangkap juga dibunuh. Setelah itu semua bangkai Sang Bajak dijadikan satu ditumpuk di perahunya, lalu dihancurkan dan dimusnahkan oleh bala tentara Cina. Selanjutnya perahu negeri Cina dan perahu Tarumanagara, pergi menuju negeri Cina. Lalu persahabatan kerajaan Cina dengan Tarumanagara telah lama bergandengan tangan tak terlepas. Demikian juga dengan negara-negara yang ada di Nusantara kerajaan Cina tak menjajah. Sebaliknya lah bersahabat yang telah terjadi beberapa ratus tahun yang silam. Termasuk juga beberapa negara lainnya lagi, yaitu negara Barata, negara Syangka, negara Yawana, negara Campa, negara Kamboja, negara Gandhi, Mahasi, Hujung Mendini, negara Sofala, negara Singha dan negara-negara yang ada di seluruh Dwipantara.